Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Waktunya sekarang belajar dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. So, jangan kemana-mana, yuk kita lanjut. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya yang berjudul analisis indeks atau analisis tren. Jadi, analisis indeks atau kita kenal dengan analisis tren. Jadi, itu intinya sama aja antara analisis indeks atau analisis tren. Bahasanya sama aja. Oke, kita bahas satu-satu. Analisis indeks atau tren merupakan salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan sebuah perusahaan, apakah naik, tetap, atau turun. Jadi, kadang kita untuk mengetahui sebuah laporan keuangan, kalau kita hanya melihat angka-angkanya saja, ya, itu akan agak kesulitan kita memahaminya. Tapi dengan analisis tren ini kita akan mengetahui fluktuasinya, naik turunnya. Di antaranya kita akan mengkonversikan ini nanti dari dalam bentuk persentase, yang mana setiap tahunnya kita akan mengetahui, oh ini kondisi perusahaan ini atau kondisi keuangan ini mengalami kenaikan atau tetap stagnan atau bisa jadi mengalami penurunan yang signifikan. Yuk. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks 100 atau kita kenal biasanya dengan persentase. Angka indeks 100 adalah untuk tahun dasar atau yang tahun di mana kita yang menentukannya. Oke. Tahun dasar tidak selamanya tahun awal, melainkan tahun yang dianggap representatif. Artinya tahun ini bisa, atau angka dasar ini kita bisa menentukannya tahunnya tahun berapa saja. Tetapi angka yang menjadi angka dasar itu harus ada acuannya. Kalau kita menentukan sebuah tahun, tetap tahunnya itu walaupun itu tahunnya sudah berjalan seiring dengan waktu yang banyak. Tuh. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah kita harus review data laporan keuangan. Ya, kita akan menghitungnya satu persatu per itemnya atau sesuai kebutuhan. Yang kedua, kita membandingkan antar tahun, ya, dengan mengukurnya. Yang ketiga, kita menginterpretasinya, artinya kita breakdown atau kita akan menghitung satu persatunya. Yang terakhir adalah mudah-mudahan dengan hasil indeks ini menjadi sebuah solusi perusahaan untuk menentukan sikap dan langkah strategi ke depan. Nih, cara penyusunannya gampang. Yang pertama, menentukan angka indeks 100 pada tahun dasar untuk masing-masing pos dalam setiap tahun dasar. Yang kedua, menentukan angka indeks 100 pada tahun dasar untuk masing-masing pos dalam sama. Yang ketiga, pos dari periode laporan yang dianalisis dibandingkan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan dasar. Yang keempat, pada umumnya tidak semua pos-pos neraca dan laporan laba rugi dari beberapa periode dihitung. Artinya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan per itemnya atau pos-posnya yang sekiranya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa semuanya melampirkan atau bisa salah satunya. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Suatu pos telah naik dari 10 menjadi 20 dan pos lainnya ada kenaikan dari 100 menjadi 200. Pada prinsipnya ini hanya penambahan 10 saja. Akan tetapi ketika kita menggunakan analisis indeks ini, ya, ini menggunakan analisis ini kenaikannya bukan 10%, akan tetapi 100%. Karena ada kenaikannya hampir daripada yang tahun dasarnya. Seperti ini. Tahun dasar ini 2 kali lipatnya, ada kenaikannya 100%. Ini 100.000, ada kenaikannya jadi 200.000. Ini bukan tambah 100.000-nya, tapi kenaikannya kalau kita konversikan dalam persentase ini adalah kenaikannya 100%. Biasanya di dalam menganalisis sebuah perubahan, maka perubahan dengan jumlah 100% akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan yang dalam persentasenya kecil. Misalnya 10%, cuma 10% kenaikannya. Padahal dalam beberapa hal tertentu hal yang demikian tidaklah tepat. Artinya, mau itu kenaikan 10%, 15%, atau 30%, atau di bawah 50%, itu tetap akan menjadi sebuah
batu loncatan buat kita. Oh, kenaikan sekarang 10% omset. Saya harus punya target tahun yang akan datang. Saya harus mempunyai target 15%, atau saya harus punya target 50%. Nah, persentase itulah yang kita gunakan analisis ini dengan analisis indeks. Oke, ini rumusnya. Metode indeks ini dihitung. Metode dihitung dengan indeks atau tadi dengan tren, dan digunakan untuk mengkonversi angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi indeks 100. Untuk menghitung indeks maka digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini banyak analisis atau rumus-rumus tentang tren dengan berbagai variatifnya. Ini pun sama juga, yang indeks juga, tapi kita akan gunakan yang metode yang ini. Oke. Indeks X adalah yang tahunnya. Angka laporan keuangan X adalah tahun dasarnya. Tahun yang akan kita hitung dibagi angka dasarnya dikalikan 100. Kalau kalkulator kita kalikan 100, jangan 100%, karena nanti hasilnya 0, sekian. Atau artinya itu 0, sekian berarti itu sekian persen. Ingat sekali lagi rumusnya, indeks X sama dengan angka laporan X dibagi angka dasar dikali 100. Yuk, kita langsung ke ini. Ini teman-teman salah satunya. Ini di dalam laba rugi. Oke, di dalam laba rugi ini per tahunnya, tahun terakhir. Pembandingnya adalah tahun 2011, 2012, 13, dan tahun 2014. Cara menghitung penjualan, kita akan menghitung salah satu posnya, yaitu penjualan. Oke, dan angka dasarnya adalah tahun 2011, dan tahun yang kita akan hitungnya adalah tahun 2012. Indeksnya. Indeks penjualan tahun 2012 adalah 10.000. 10.000 dari mana? 10.000 dari angka tahun 2012, penjualan tahun 2012. Dibagi angka dasar. Angka dasarnya adalah tahun 2011, 12.000. Oke, dikalikan 100. Sekali lagi, dikalikan 100 sama dengan 83, sekian, kita bulatkan menjadi 83%. Oke, sekali lagi, kalau kita menggunakan ini kalkulator, kita kalikan 100 supaya hasilnya nanti dalam bentuk persentase. Kalau kita kalikan 100%, itu hasilnya nanti 0,83. Artinya apa? Sama aja. Mau dikalikan 100% di dalam kalkulator atau mau dikalikan 100 di situ, itu hasilnya sama, 0,83, artinya itu adalah 83%. Begitupun tahun 2013, teman-teman lihat. Di sini ada tahun 2013, angkanya 9.000, dan tahun angka dasarnya, ingat, bukan tahun sebelumnya, tapi angka dasarnya 12.000. Angka dasarnya 12.000, oke. Kalikan 100, hasilnya 75%, setelah dibuatkan menjadi 75%. Nah, ini simple dan mudah sekali. Artinya untuk apa? Analisis tren ini kita akan mengetahui, oh, tahun 2012 mengalami penurunan ke tahun 2013. Oh, ini mengalami penyusutan atau mengalami penurunan dalam penjualan. Begitupun tahun selanjutnya, tahun 2014 ini mengalami penurunan dari setiap tahunnya. Dari sinilah perusahaan dapat menentukan sikap dan strateginya untuk meningkatkan omset penjualan, dan yang kita ukur menggunakan analisis tren atau analisis indeks. Nah, ini memudahkan angkanya. Supaya kita tahu kondisi perusahaan mengalami penurunan. Oke. Ini semua pos yang kita gunakan analisis tren, dari mulai penjualan, APP, laba kotor, biaya operasi, biaya umum dan administrasi, biaya penjualan, dan biaya yang lainnya. Lihat di sini fluktuasinya. Ini tadi penjualan mengalami penurunan, ini HPP mengalami penurunan pula, ini laba kotor mengalami penurunan, tuh. Biaya umum dan administrasi mengalami penurunan juga. Nah, dari sini kita akan lihat, kita mudah sekali membacanya sampai
Earning after interest and tax. Ini pun sama mengalami penurunan. Jadi, ini pun sama semua mengalami penurunan karena apa? Salah satunya adalah dari penjualan. Oh, kita dapat simpulkan bahwasanya dari semua item pos-pos yang di sini, salah satu faktor terbesar diantaranya adalah dari faktor penjualan. Penjualannya meningkat, otomatis nanti pendapatan pun akan meningkat. Kalau penjualannya menurun, otomatis semuanya pos-posnya pun itu akan mengalami penurunan. Tapi kita akan melihat di sini sisi persentasenya, berapa persen penurunannya dari setiap tahunnya. Oke, ini contohnya yang di laba rugi. Nah, ini contohnya di dalam bentuk neraca. Neraca pun sama. Wah, kita bandingkan semua di sini mengalami penurunan atau penurunan. Kayak gitu. Terus kita lihat di sini kesimpulan. Di sini adalah ada kesimpulan. Analisis indeks atau tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami tadi kenaikan, penurunan, atau stagnan tetap, serta berapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. Jadi itulah kesimpulannya teman-teman, bahwasanya dengan analisis indeks ini atau analisis tren ini merupakan pembanding antar tahun, atau kita akan dapat menyimpulkan dari kesemua laporan keuangan yang kita munculkan di sini, baik itu dari neraca ataupun dari laba rugi, kita akan mengetahui, sekali lagi, kita akan mengetahui apakah setiap tahunnya perusahaan mengalami kenaikan, atau stagnan, atau tetap, atau mengalami penurunan. Kalau penurunan berapa persen, kalau stagnan otomatis tetap angkanya, atau kenaikannya berapa persen. Oke. Teman-teman, mungkin itu saja untuk analisis indeks kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.